الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kembali kita berkumpul di majlis ini, membuka kembali lembaran-lembaran dari sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah manusia yang sangat luar biasa, yang seorang muslim akan selalu senang ketika mendengarkan orang yang paling dia cintai terus ia kenali kesehariannya, ia ketahui apa yang dilakukan oleh orang yang ia cintai tersebut. Apalagi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang Allah jadikan bagi kita panutan, teladan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian terdapat teladan yang sangat baik. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah dan mengingat hari akhir. Menjadikan seorang sebagai figur atau teladan, dan dengannya dia bisa mengikutinya, itu mustahil tanpa seorang mempelajari sejarah hidup orang tersebut. Ini sesuatu yang mustahil, karena seorang itu hanya bisa meniru orang lain kalau ia pernah melihatnya secara langsung atau ia pernah mendengarkan berita dari orang tersebut. Maka seorang muslim, seperti apapun dia mengklaim mengikuti Nabi, kalau dia tidak pernah mempelajari tentang seperti apa hidup Nabi, maka ini seperti ucapan seorang penyair, "Kullun yad'i waslan bilayla wa layla la tuqirru bidzalik." Setiap lelaki mereka mengklaim memiliki hubungan dengan Laila, padahal Laila tidak pernah merasa memiliki hubungan dengan mereka. Maka membaca kembali sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuka lembaran-lembaran tentang hidup beliau, akan lebih mengenalkan kita secara dalam, secara detail tentang keseharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sirah itu, sejarah itu hakikatnya bukan hanya membahas tentang hari berganti hari dari perjalanan hidup beliau, tapi membahas setiap inci dan setiap detail apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan. Dan kita di majelis kita ini, kita sudah sampai pada tahun ke-5 Hijriah. Kita sudah selesai membahas perang Ahzab yang Allah namakan di dalam Al-Quran satu surah dengan surah Al-Ahzab, atau dikenal juga dengan perang Khandaq. Khandaq artinya parit yang luas, yang kita sudah sebutkan sengaja digali oleh Rasulullah bersama sahabatnya ketika dikepung 10.000 dari pasukan Quraisy dicampur dengan orang-orang Arab dari segala penjuru. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Ketika kaum muslimin melihat pasukan musuh dari segala penjuru datang menutup kota Madinah, dan dari dalam kota Madinah juga ada pemberontak, ada orang-orang munafik dan ada orang-orang Yahudi yang melanggar perjanjian hidup damai di kota Madinah ini, sehingga Rasulullah menyebutkan wazulzilu zilzalan syadidan. Kaum muslimin yang berada di Madinah ketika itu seakan-akan mereka
sedang mengalami gempa bumi. Apa maksudnya mengalami terombang-ambing seperti gempa bumi ini? Mau lari kemana pun, kalau sudah gempa bumi, gak bisa ngapa-ngapain. Di gunung gempa bumi, di laut gempa bumi, di daratan juga gempa bumi. Begitulah kondisi yang dialami oleh Rasulullah bersama sahabatnya ketika orang-orang kafir Quraisy bersama bangsa Arab datang dari segala penjuru dari luar kota Madinah, dan di dalam kota Madinah sendiri ada musuh dalam selimut, orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi yang membatalkan perjanjian hidup damai bersama kaum muslimin. Yahudi tersebut bernama Bani Quraidah. Kita sudah bahas, tapi kita sebutkan secara sekilas agar menyambung dengan kisah setelahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjanjikan kemenangan bagi Rasulnya dan sahabatnya, perang Ahzab yang kaum muslimin hanya 4.000 sampai 5.000 jumlahnya bisa mengalahkan pasukan yang sangat banyak jumlahnya ini tanpa perang. Kenapa bisa terjadi? Di suatu malam ketika pasukan Ahzab ini telah bersatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin yang sangat kencang yang menghancurkan tenda-tenda mereka dan membuat mereka takut. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, kata Allah jadikan di dalam hati mereka itu rasa takut yang sangat membuat mereka mengurungkan niat untuk tetap mengempu kota Madinah, dan mereka pun kembali masing-masing ke daerahnya. Quraisy kembali ke Mekah, Ghatafan kembali ke daerah-daerah di Arab. Sehingga ketika pasukan dari luar ini sudah pulang, tersisalah para pemberontak dan orang-orang yang membatalkan perjanjian hidup damai bersama kaum muslimin di Madinah. Akhirnya Rasulullah bersama sahabatnya ketika pulang dari perang Ahzab, Rasulullah ingin meletakkan baju perangnya. Karena Rasulullah memakai baju perang 2 lapis, lempengan-lempengan besi yang berat ini dipakai oleh Rasulullah. Begitu juga milfar penutup kepala agar terlindung dari pedang atau anak panah. Ketika beliau ingin lepas, tiba-tiba datang Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, wada'ta lammataka, innal malaika lam tara aslihata. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau ingin melepas pakaian perang, ketahuilah malaikat mereka belum meletakkan pedang-pedang dan senjata mereka. Kenapa? Karena Allah belum memerintahkan untuk meletakkan senjata. Segera menuju ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu satu dari 3 kabilah besar Yahudi di kota Madinah. Disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, keberadaan Yahudi di kota Madinah sebenarnya untuk menantikan hijrah Rasul terakhir yang diutus. Keberadaan Yahudi 3 kabilah, ada namanya Bani Qaynuqa. Ini tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Ada Bani Nadir. Ini juga kita sudah sebutkan diusir pada tahun ke-4 Hijriah dikarenakan mereka ingin membunuh Nabi SAW. Kemudian Bani Quraidah ini sedikit di pinggiran kota Madinah. Akhirnya mereka ini berada di kota Madinah atau yang disebut dengan Yathrib, tujuannya untuk menantikan hijrahnya Rasul terakhir. Karena itulah yang mereka dapati di dalam kitab-kitab sebelumnya. Sehingga setiap kali mereka berperang dengan penduduk Madinah asli yang disebut dengan Aus dan Khazraj, yang kemudian dijuluki dengan Ansar setelah datangnya Islam. Dulu setiap kali mereka berperang, orang-orang Yahudi ini mereka mengancam Ansar atau penduduk asli kota Madinah, awas, hari ini kalian berperang melawan kami, mungkin kalian berani, tapi nanti akan ada Rasul terakhir yang diutus kepada kami. Dia akan berperang bersama kami dan menghabisi kalian. Allah sebutkan ini dalam surat Al-Baqarah, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladziina kafaru. Dahulu kata Allah dalam surat dalam ayat ini, ketika mereka berperang melawan penduduk Madinah, mereka mengancam dan
dengan akan datangnya Rasul terakhir yang mereka beriman kepadanya dan memerangi penduduk Madinah. Penduduk Madinah pun selalu mendengarkan ucapan ini, akan ada Rasul terakhir, akan ada Rasul terakhir. Dan kita sudah sebutkan pada tahun 11 kenabian atau 2 tahun sebelum hijrah, ketika Abu Thalib meninggal tahun 10 Hijriah, Rasulullah 10 sebelum Hijriah, 10 kenabian, Rasulullah mencari pertolongan dari kabilah-kabilah Arab yang berada di musim haji. Pada saat itu pun beliau mendatangi satu persatu dan semua menolak. Hingga akhirnya Rasulullah bertemu dengan 7 anak muda dari kota Madinah. Rasulullah menawarkan dirinya bahwasanya aku adalah Rasul yang Allah utus. Dan orang-orang Quraisy melarangku untuk menyampaikan risalahnya. Apakah kalian siap untuk membawaku ke negeri kalian untuk hijrah? Ketika pemuda-pemuda kota Madinah ini mendengarkan ucapan Rasulullah, mereka langsung teringat dengan ancaman orang-orang Yahudi bahwasanya akan ada Rasul terakhir yang hijrahnya ke Madinah, yang mereka akan beriman dan melawan kaum muslimin. Akhirnya di antara yang hadir pada saat itu ada As'ad bin Zurarah, ada Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Mereka pun mengatakan, sepertinya ini nih yang dahulu orang-orang Yahudi selalu mengancam kita. Ayo, mari segera kita beriman kepada Nabi ini, jangan sampai orang-orang Yahudi mendahului kita. Akhirnya mereka pun beriman. Pada saat itu Rasulullah SAW mengutus bersama kaum muslimin ke kota Madinah Mus'ab bin Umair, duta pertama dalam Islam yang diutus untuk mengajarkan Islam, hingga akhirnya Islam tersebar di kota Madinah sebelum Rasulullah berhijrah. Ketika Rasulullah berhijrah, justru orang-orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Allah, walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Sayang orang-orang Yahudi ini omongannya aja yang gede, omongan aja. Ketika datang Rasulullah ke kota Madinah, justru mereka kufur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang mendapatkan kebaikan adalah orang-orang Ansar. Nah intinya itulah sebab keberadaan Yahudi. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, mereka mengikat perjanjian hidup damai, hidup toleransi antar beragama. Nah ini Islam nih. Jadi orang-orang ingin mengajarkan kaum muslimin tentang toleransi, Anda kurang piknik. Islam itu sejak 14 abad yang lalu sudah menjalankan toleransi, bukan hanya teori. Kita sudah sebutkan yang namanya Piagam Madinah, ada 13 poin isinya. Di antaranya orang-orang Yahudi hidup damai bersama kaum muslimin di kota Madinah. Mereka bebas melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa diganggu oleh kaum muslimin. Begitu juga kaum muslimin menjalankan agamanya masing-masing tanpa harus mencampur adukan antara satu ajaran dengan ajaran yang lain. Gak perlu salam antar lintas agama. Syahid, bahkan perjanjian tersebut, kalau seandainya Yahudi diserang dari luar, maka kaum muslimin wajib untuk membela Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Begitu juga ketika kaum muslimin diserang dari luar, maka orang-orang Yahudi wajib membela kaum muslim. Jadi bukan sesuatu yang asing toleransi di dalam Islam. Justru itulah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Ahzab tadi, Bani Quraidah melanggar perjanjian hidup damai ini dengan kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah pun memerangi mereka, menempuh sekitar belasan hari hingga akhirnya mereka menyerah, dan kita sudah sebutkan kisahnya. Dan mereka pun tunduk di bawah hukumnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, beliau adalah pemimpin dari suku Aus di kota Madinah. Hingga akhirnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu memutuskan untuk penduduk Bani Quraidah ini untuk dibunuh penjahat-penjahat perang yang ada di dalamnya, yaitu laki-laki yang ikut memerangi kaum muslimin. Ketika perang Ahzab tadi, mereka dibunuh semuanya. Perempuannya nggak boleh dibunuh, dibiarkan hidup, dan anak-anaknya dijadikan sebagai budak.
Itulah perang Bani Quraidah hingga akhirnya setelah selesai perang ini Sa'ad bin Mu'adz wafat radhiyallahu anhu. Kita sudah sebutkan kisahnya bagaimana ia dirawat. Jadi beliau itu terluka setelah perang Uhud, masuk perang Bani Nadir, beliau terluka dan akhirnya dirawat di Masjid Nabawi. Terus sakitnya semakin parah hingga selesai perang Bani Quraidah ini, beliau pun wafat radhiyallahu anhu. Dan ketika beliau wafat ada satu peristiwa yang terjadi yang sangat luar biasa. Sebutkan dalam Sahih Bukhari dan selainnya, ihtazza 'arsyur Rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, 'arsy Allah itu bergetar senang menyambut ruh Sa'ad bin Mu'adz. Ini laki-laki yang luar biasa. Hal ini dikarenakan Sa'ad bin Mu'adz ini anak muda. Ketika ia masuk Islam, ia pulang ke kampungnya yang bernama Bani Abdil Ashhal. Ketika ia sampai di kampungnya, ia pun mengatakan, wahai Bani Abdil Ashhal, bagaimana kedudukanku di tengah-tengah kalian? Mereka mengatakan, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau adalah pemimpin kami yang kami ikuti. Setelah ia mendapatkan pengakuan tersebut, kata Sa'ad bin Mu'adz, ketahuilah, setiap laki-laki dari kalian dan wanita dari kalian, besar ataupun kecil, haram untuk berbicara denganku kecuali dia sudah masuk Islam. Haram dia untuk berbicara denganku kecuali sudah masuk Islam. Akhirnya tidak ada satupun yang menunda untuk masuk Islam, karena Sa'ad bin Mu'adz sangat dicintai oleh masyarakat yang ada di negeri, di daerah. Itulah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian berlalu tahun ke-5 Hijriah ini dan mulai memasuki tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW mulai mengatur kembali strategi, memperbaiki lagi yang porak-porandan di kota Madinah. Karena bukan perkara yang mudah ketika pemberontak dari dalam kota Madinah. Akhirnya beliau memperbaiki lagi tatanan kehidupan di kota Madinah. Orang-orang munafik, mereka menampakkan baju Islam sehingga Rasulullah tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan disebutkan sebagian sahabat, kana munafiqan yu'dzil mu'min. Dahulu ada orang-orang munafik yang ucapannya itu tidak pernah selamat kaum muslimin darinya, selalu menyakiti kaum muslimin. Akhirnya sebagian sahabat mengatakan, ayo kita beristighatsah, kita minta tolong kepada Nabi untuk menghabisi munafik ini yang selalu mengganggu kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Aku nggak bisa, karena beliau tidak boleh membunuh seorang yang mengatasnamakan diri muslim walaupun di dalam hatinya munafik. Karena dari sisi strategi, kalau seandainya Rasulullah membunuh munafik sementara munafik ini menampakkan dirinya muslim, nanti orang-orang di luar Islam mengatakan, aduh, kita di luar Islam diperangi, ternyata setelah masuk Islam juga dibunuh. Maka bukan suatu maslahat ketika membunuh seorang yang munafik, walaupun Rasulullah mengetahui nama-nama mereka dari apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Allah sebutkan dalam surat Muhammad, "Lau nasya'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum." Wahai Muhammad, kalau kami kehendaki, kami akan perlihatkan kepadamu satu-satu orang-orang munafik. Hanya itulah hikmah dari Allah diberikan penangguhan orang-orang munafik ini. Mudah-mudahan mereka bertobat dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian berlalu waktu di tahun awal-awal ke-6 Hijriah ini hingga Nabi SAW melanjutkan untuk mengirim beberapa pasukan. Tujuannya adalah untuk membalas yang pernah dilakukan oleh sebagian orang-orang Arab terhadap kaum muslimin. Kita sudah ceritakan peristiwa yang namanya Ar-Raji'. Ar-Raji' ini ketika Rasulullah didatangi oleh orang-orang dari perkampungan Raji', mereka meminta untuk diutus pengajar-pengajar Al-Quran. Ini kita sudah kisahkan di tahun keempat, untuk dikirimkan pengajar-pengajar Al-Quran. Akhirnya Rasulullah husnuzan, beliau mengirimkan sahabat-sahabat, di antaranya Khabbab bin Al-Arat, dikirimkan dekat Mekah
untuk mengajarkan penduduk Rajil ini Al-Quran. Ternyata ketika sampai di sana, tiba-tiba sahabat yang jumlahnya 9 atau 11 pada saat itu dikepung. Setelah dikepung, mereka pun dihabisi satu persatu, dibunuh. Dan ini kejahatan perang. Karena delegasi itu, utusan itu secara hukum internasional sejak dulu sampai sekarang harus dilindungi. Gak boleh dibunuh. Ini hukum internasional. Yang namanya utusan tidak boleh diganggu sama sekali. Dan nanti akan kita ceritakan juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kerajaan Persia. Salah satu sebabnya adalah dikarenakan ketika datang kepada Anushirwan, Kisra atau Raja Persia pada saat itu, ia menerima surat dari Rasulullah SAW yang dibawa oleh Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Raja Persia ini menyobek-nyobek surat Rasulullah dan membunuh Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi hingga akhirnya Allah pun menghancurkan kerajaannya. Raja Persia pada saat itu di malam harinya langsung mati, dibunuh oleh anaknya sendiri. Sangat mudah bagi Allah untuk membinasakan seseorang. Gak perlu menantikan pasukan dari Rasulullah, tapi anaknya sendiri dibuat untuk bagaimana menginginkan menjadi raja, tapi ayahnya menghalanginya. Kan hati milik Allah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghabisi musuh-musuhnya semua. Baik, akhirnya Rasulullah SAW pun mengutus Zaid bin Harithah atau mengutus Abdullah bin Maslamah ke kampung Rajil, dan beliau juga datang sendiri dengan jumlah pasukan yang tidak terlalu banyak. Ketika mereka sampai di Rajil, yang daerah Utsman, mereka pun berlari, penduduk Rajil berlari di gunung-gunung, mereka bersembunyi, dan Rasulullah berdiam di tempat tersebut beberapa hari dan tidak ada yang kembali sedikit pun. Akhirnya Rasulullah SAW meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Madinah. Lalu Rasulullah kembali fokus dengan Quraisy, karena musuh utama adalah Quraisy. Ini kita akan sebutkan sebuah kisah yang luar biasa. Ini kisah romantis, kisah yang luar biasa. Di tahun ke-6 Hijriah ini, di awal-awal, Rasulullah mengirimkan Zaid bin Harithah. Kita sudah kenal siapa itu Zaid bin Harithah, kita sudah sebutkan kisahnya pertemuan-pertemuan yang lalu. Dikirim untuk mencegah kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam menuju ke Mekah, karena mereka akan melewati Madinah. Pada saat itu kafilah dagang Quraisy dipimpin oleh Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' pada saat itu musyrik. Siapakah itu Abul As bin Rabi'? Abul As bin Rabi' ini adalah menantu Rasulullah SAW, suami dari Zainab bintu Muhammad SAW. Kita sudah sebutkan pada perang Badar di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Abul As bin Rabi' ini ikut berperang bersama kaum musyrikin melawan kaum muslimin ketika perang Badar. Ia pun menjadi salah satu tahanan perang. Jadi salah satu tahanan perang. Ketika selesai perang, Rasulullah memberikan kesempatan para tahanan perang ini untuk menebus diri mereka. Maka penduduk Mekah pun mereka mengirimkan dana yang besar untuk menebus keluarganya masing-masing. Adapun Abul As bin Rabi' pada saat itu salah satu tawanan perang dikirimkan oleh istrinya tebusan. Dikirimkan oleh istrinya tebusan, bukan harta yang banyak, tapi gelang yang dulu milik Khadijah. Milik Khadijah istri Rasulullah SAW. Khadijah ketika anaknya Zainab ini menikah, ia menghadiahkan untuk anaknya ini gelang tersebut. Ketika Rasulullah melihat dari tumpukan tebusan orang-orang musyrikin, loh kok ini ada benda yang dikenali oleh Rasulullah SAW, gelang.
tersebut ternyata dia bertanya kepada pasukannya, oh ini dikirim oleh Zainab untuk menebus suaminya. Apa? Nilai gelar gak ada nilainya. Tapi ketika Rasulullah melihat hal tersebut, beliau pun tahu. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kalian tahu siapa Abul As bin Rabi'? Menantu. Tapi Rasulullah tahu itu menantunya. Tapi Rasulullah bukan orang yang memanfaatkan ordal dan seterusnya, bukan. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin keluarganya menebus dengan harga yang layak, silakan. Tapi kalau kalian ingin melakukan yang namanya man itu dibebaskan tanpa syarat, tanpa harus ditebus juga. Dan itu ada beberapa dilakukan terhadap orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu. Kalau kalian membebaskannya pun tanpa imbalan, kalian akan mendapatkan kebaikan. Mereka tahu itu adalah menantu Rasulullah, maka mereka pun melihat Rasulullah sepertinya beliau gak enak kalau langsung nyuruh bebasin, karena walaupun beliau pemimpin, beliau juga harus menuruti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syariat Allah, tawanan itu harus ditebus. Tapi boleh juga ada namanya man. Fa imma manna ba'du wa imma fida'an hatta taba'al hawla uzaraha. Allah sebutkan dalam surat Muhammad, ketika ada tawanan perang, ada 3 pilihan. Ditebus dengan harta yang sesuai, atau dilepaskan tanpa syarat. Karena misalnya dia anaknya banyak. Nah ini biasanya tawanan perang, kalau anaknya terlalu banyak, ini langsung dilepas. Adapun istrinya banyak, ini gak ngaruh. Atau yang ketiga, dibunuh. Dibunuh biasanya karena dia penjahat perang. Di penjahat perang tidak boleh ditebus, tidak boleh dimaafkan. Penjahat perang diantaranya yang membunuh wanita, yang membunuh anak-anak, dan yang melanggar perjanjian. Ini penjahat perang. Maka gak dimaafkan. Yang membunuh saudara kita, kaum muslimin, anak-anak yang ada di Palestina, ini penjahat-penjahat perang. Ini gak bisa dimaafkan sama sekali. Kalau kita berhasil menaklukkan mereka, gak bisa ditebus dengan berapa pesawat Boeing pun gak bisa. Harus dibunuh penjahat perang seperti itu. Dan itu hukum internasional. Yang namanya penjahat perang gak dimaafkan. Akhirnya Abul As bin Rabi' ini dilepaskan dengan syarat dari Rasulullah, dia harus mengantarkan anak Rasulullah Zainab yang pada saat itu masih di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Dan Abul As, walaupun dia musyrik, ternyata yang namanya menepati janji itu bukan hanya sekadar muslim atau non muslim, tapi menepati janji itu adalah akhlak seorang manusia. Sehingga jangan heran kalau ada non muslim dia menepati janji, masuk kantornya disiplin. Ya itu memang sifat manusiawi. Sebaliknya ada muslim tapi masya Allah janjinya dilanggar terus. Masuknya telat, alasannya tadi mampir dulu duha di masjid. Gak boleh. Seorang tidak boleh ketika sudah masuk waktu kerja dia gunakan untuk sholat duha. Gak boleh. Kenapa? Karena dia menepati job desk, itu hukumnya wajib. Adapun sholat duha hukumnya sunnah. Gak boleh. Jadi seorang muslim itu kalau dia paham agamanya, seharusnya dia menjadi orang yang paling tinggi integritasnya. Harusnya seperti itu. Jadi yang namanya menepati janji atau jujur, amanah, itu bukan akhlak semata-mata karena Islamnya, tapi itu adalah sifat dasar manusia. Makanya Rasulullah itu diutus bukan untuk mengajarkan manusia akhlak, bukan. Karena akhlak dalam diri manusia itu ada. Kalau dia udah baik-baik bawahnya, dan kalau udah bejat-bejat. Rasulullah diutus, kata beliau, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bukan mengajarkan akhlak yang baru, karena akhlak itu sudah ada dalam diri manusia dan Islam menyempurnakannya. Tapi tidak juga dikatakan non-muslim yang tidak korup lebih baik dari muslim yang korup. Nah ini perbandingannya nggak apple to apple, nggak boleh seperti itu. Akhirnya ketika di tahun ke-6 Hijriah ini, kafilah Quraisy dipimpin oleh Abul As bin Rabi' berhasil dicegat oleh Zaid bin Harithah.
dicegat oleh Zaid bin Harithah, dan Abul As bin Rabi berhasil lari. Pemimpinnya lari, barang-barangnya dicegat, pemimpinnya lari. Ternyata larinya bukan pulang ke Mekah, tapi larinya adalah ke Madinah, ke rumah istrinya Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sembunyi-sembunyi. Ternyata dia sudah berada di rumah istrinya Zainab. Ini belum turun pada saat itu ayat yang mengharamkan seorang muslim dari non-muslim. Belum turun ayat dalam surat Al-Mumtahanah, la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum. Seorang wanita muslimah haram bagi laki-laki non-muslim. Itu belum turun. Akhirnya Abul As bin Rabi' ketika sampai di rumah istrinya ini, ia pun meminta al-jiwar. Kita sudah sebutkan al-jiwar itu kalau seorang datang dari luar, yang mana antara negara kita dengan negara luar ini sedang terjadi perang, tapi ada individu yang datang baik untuk kepentingan dagang atau karena mengunjungi keluarganya, meminta jaminan keamanan dari salah satu seorang muslim yang ada di negeri kita, maka semuanya wajib memberikan jaminan keamanan. Ini perjanjian di dalam Islam. Walaupun mungkin yang meminta untuk jaminan keamanan tersebut yang memberikannya seorang muslimah perempuan yang tidak terpandang di tengah-tengah masyarakat, tetap wajib semua seluruh muslim di negeri tersebut tidak boleh mengganggu tamunya ini. Abul As bin Rabi' pun masuk ke rumah istri. Ketika sedang sholat subuh, lagi sholat, belum selesai sholatnya, Zainab keluar lalu mengatakan, "I'lamu ayyuhan nas, inni Zainab bintu Rasulillah, fa inni qad ajartu Abul As bin Rabi'." Wahai sekalian manusia yang lagi sholat, beliau mengambil kesempatan lagi sholat. Jadi semua dengerin. Dengarkan semuanya. Aku adalah Zainab bintu Muhammad SAW, dan aku sudah berikan jaminan keamanan kepada Abul As bin Rabi'. Akhirnya Rasulullah ketika selesai sholat, selesai salam, Rasulullah pun mengatakan, "Aduh, mohon maaf jamaah, Anda nggak tahu kalau dia Abul As bin Rabi' ada di dalam. Karena kan dia sekarang sedang dikejar pimpinan dari kafilah dagang Quraisy tadi. Barang-barangnya ditahan. Pemimpinnya kabur. Nah, pemimpinnya tuh saya nggak tahu kemana. Ternyata ada di rumah anakku," kata Rasulullah. Akhirnya sebagai konsekuensi pemberian jaminan keamanan dari Islam, beliau mengatakan, "Kalian sudah mengambil dan mencegat barang-barang dagangannya, sementara sekarang dia menjadi tamu kita yang harus dijaga kehormatan dan darahnya. Tolong kembalikan barang-barang Abul As bin Rabi'." Allahu Akbar. Langsung secara otomatis seluruh sahabat, tidak ada satu barang yang mereka sembunyikan melainkan dikembalikan kepada Abul As bin Rabi'. Bahkan ada namanya syadna. Syadna itu kantong air dari kulit yang sudah usang. Ini dijadikan barang dagangan, dan kafilah dagang ini membeli barang-barang dari Syam untuk dijual di Mekah. Dan itu biasanya titipan dari orang-orang penduduk Mekah, dititipkan kepada Abul As, tolong belanjakan, nanti dikasih persen. Nah, ini namanya mudharabah, jual beli mudharabah. Yang satu dengan modal, yang satu dengan tenaga. Sehingga ini amanah. Akhirnya dikembalikan semuanya, dan setelah dikembalikan semua barangnya, Abul As bin Rabi' tidak masuk Islam pada saat itu. Ia pun minta izin untuk pulang ke Mekah. Ia membawa semua barang-barang kafilahnya, barang-barang titipan orang-orang Quraisy. Setelah ia sampai, ia pun memanggil, "Ya ma'syar Quraisy, ambil barang kalian." Setelah semua mengambil barangnya, lihat luar biasa. Setelah mereka mengambil barangnya semuanya, Abul As bin Rabi' pun mengatakan, "Apakah masih ada yang seharusnya menjadi hak kalian yang belum aku kembalikan?" Mereka mengatakan, "Sudah tidak ada, kami sudah mengambil hak kami." Baik, kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah,
dan Muhammad adalah Rasulullah, aku masuk Islam. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah langsung, kecuali aku khawatir kalian mengatakan aku sengaja masuk Islam untuk menahan barang-barang kalian. Karena kalau dia masuk Islam, bisa saja ditahan barang-barang orang-orang Quraisy, dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kaum muslimin kuat di Madinah. Tapi itu bukan akhlak seorang Abdul As bin Rabi'. Itu pada saat itu musyrik. Allahu Akbar. Akhirnya ketika sudah selesai semuanya, kata Abdul As, ketika kalian sudah ambil semua, aku masuk Islam lillah, karena Allah, bukan karena keterpaksaan atau bukan karena ingin mengambil harta kalian. Setelah itu pun dia kembali mendatangi istrinya di Madinah. Waladdahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Zainab binikahi awal. Dan di sini ada hukum fikih. Ketika itu pun Rasulullah mengembalikan Abdul As bin Rabi' sebagai suami anaknya dengan nikahnya yang sebelumnya. Artinya tidak memulai akad yang baru lagi. Hal ini dikarenakan belum turun, ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, belum turun ayat yang mengharamkan seorang musyrik dari muslimah. Adapun setelah turun ayat tersebut, ketika seorang berbeda agama, misalnya istrinya muslimah dan suaminya non-muslim, apapun agamanya, maka secara otomatis nikahnya menjadi batal. Namanya fasakh. Secara otomatis nikahnya menjadi batal. Ini yang terjadi pada Abdul As bin Rabi'. Kemudian Rasulullah juga mengutus 300 pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dipimpin Abu Ubaidah bin Jarrah ini 300 pasukan dengan bekal jiraban min tamr. Rasulullah memberi mereka bekal hanya jirab, itu keranjang kecil yang berisi korban. Ini sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Diutus ke Sifil Bahar. Ketika mereka berangkat dengan bekal hanya sekeranjang korban ini, keranjang kecil, mereka pun berbulan-bulan berangkat. Ditanya oleh Amr bin Dinar, perawi yang mendengarkan hadis ini dari Jabir, hanya sekeranjang kurma dimakan untuk 300 orang. Gimana ceritanya? Kok bisa? Gak ada bekal lain. Akhirnya kata Jabir, namassuhu massan kama yamassus sabit tamar. Yang kami lakukan, Abu Ubaidah bagiin setiap hari satu korban, bagiin satu-satu. Sisanya besok lagi satu-satu. Terus kata Amr bin Dinar, terus gimana cara makannya? Satu korban untuk satu hari. Dengarkan di sini dan mudah-mudahan Allah ilhamkan kita untuk bersyukur atas nikmatnya. Kata Jabir, kami menjilat-jilati korma ini, lalu ketika kami sudah merasakan manis, kami minum air putih. Karena kalau air putih doang hambar, masih dikasih manis-manisan. Kalau kita sih minimal ya infus water ya. Di isap-isap dikit, diemut-emut, setelah itu diminumin air. Dikit-dikit, diawet-awetin kalau bocah banget. Seharian seperti itu, minum air. Sampai badan kami kurus. Terus kata Amr bin Dinar, begitu seterusnya. Iya, beberapa hari kami seperti itu. Terus hidup kalian gimana emang? Bisa orang hidup kayak gitu? Apa kata Jabir? Tahu nggak, wahai Amr bin Dinar, kami merasakan masih bisa ngemut korma ini dan minum air, itu adalah nikmat yang luar biasa kami rasakan. Tapi kami baru bisa merasakannya ketika korma itu sudah habis dan tidak ada lagi yang bisa kami jilatin agar bisa manis. Artinya itu udah gak enak banget. Tapi ketika sudah habis kormanya, udah gak ada lagi yang bisa diemut, barulah terasa ternyata kita masih bisa emut korma dan minum air. Itu udah luar biasa. Ini luar biasa. Kita gimana? Paling minimal ya kalau nggak masak di rumah, nasi padang ya.
Itu udah paling nikmat. Tapi kita masih ngeluh dan seterusnya. Allah Ustaz, aku kapan makan wagyu dan seterusnya. Masya Allah. Selesai. Ketika habis, apa yang terjadi? Kata Jabir, kami menggoyang-goyang pohon agar daun-daun keringnya rontok. Daun keringnya itu kami celupin di air. Kayak kita kalau lagi ada biskuit atau dicelupin ke air, ke teh biasanya, terus dimakan. Ini daun kering. Daun kering dicelupin ke air, tetap aja keras. Itu yang kami kunyah-kunyah sampai bibir-bibir kami ini retak, berdarah-darah. Hingga akhirnya Allah merahmati kami. Ketika kami sampai di tepi laut, di pinggir pantai, kami mendapati seekor ikan paus yang sangat besar. Namanya anbar. Ikan ini ikan anbar. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz itu kayak paus orca yang sangat besar. Terlalu cepat kita mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena Abu Ubaidah bin Jarrah memanggil 13 orang untuk berdiri di lingkaran matanya. 13 orang laki-laki Arab berbadan besar berdiri di lingkaran matanya, masih menyisakan space. Allahu Akbar. 13 orang baris, matanya aja udah setengah masjid. Hingga akhirnya kata Jabir, sebulan penuh kami makan dari daging ikan tersebut. Hatta sabina, sampai kami pun kenyang dan gemuk lagi. Kami jadi ditakut di bawah matanya ini. Itu kata Jabir, kami mengambil minyak ikannya, disekop, dan itulah yang membuat kami gemuk. Allahu Akbar. Ketika kami ingin pulang, kami pun mengambil beberapa daging, membawanya ke kota Madinah. Setelah kami pulang, Rasulullah melihat ini pasukan biasanya pulang kurus, tapi ini gemuk. Akhirnya mereka pun menceritakan apa yang anugerahkan untuk mereka berupa ikan yang besar ini. Ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah bertanya, ada nggak yang kalian bawa oleh-oleh dari sana? Mereka pun mengeluarkan dan Rasulullah memakan dari daging ikan tersebut. Karena ikan itu adalah hewan yang Allah jadikan bangkainya halal, ya, jadi nggak perlu disembelih. Dan lucu juga bro, kalau kita beli ikan terus disembelih, apalagi ikan lele disembelih juga nggak mati-mati. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hingga akhirnya mereka selesai di tahun, di awal-awal tahun ke-6 ini, dan kita akan lanjutkan satu perang besar yang bernama Perang Bani Mustaliq. Kemudian terjadi sebuah peristiwa orang-orang munafik menuduh istri Rasulullah melakukan tindakan yang tidak pantas. Ini kita akan sebutkan pada episode berikutnya. Stay tune. Hadirin rahmat Allah SWT, kita dengarkan Syarah Nabawiyah di seri ke-6. Silakan bagi jemaah sekalian yang mau bertanya, silakan Pak Heru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, ada keluarga saya itu di luar negeri Pak Ustaz, tapi non Muslim kebetulan. Dia itu saya itu mengatakan begini, saya menjawabnya bisa bagaimana Pak Ustaz. Negara Indonesia itu super religius, tapi 99% dari urutan 99 dari urutan negara korup seluruh dunia. Jadi seolah Muslim yang identik dengan korupsi. Iya. Kok bisa? Iya. Islam di buku-buku agama di Arab Saudi dan di negeri Arab, mereka selalu di dalam ensiklopedia pengetahuan tentang dunia Islam, kaum muslimin yang paling besar jumlahnya di dunia adalah Indonesia, negara terbesar kaum muslim.
Sehingga kemanapun kita pergi di negeri Islam, pasti mereka mengenal Indonesia. Kenapa mereka mengenal Indonesia? Karena Indonesia negara kaum muslimin terbesar. Ada ya pelajaran geografi, dulu kita belajar Brunei itu negara kesultanan, dan seterusnya. Nah, selalu akan dimasuki informasi dan pengetahuan tentang Indonesia adalah negeri kaum muslimin terbesar. Tapi masjidnya juga muslim. Kantor-kantor ramai, ribuan tuh kantor, tower-tower yang banyak di sini. Tapi di masjid sepi. Sehingga mereka tidak menggambarkan Islam pada ibadah, apalagi pada akhlak. Dalam ibadah saja yang harusnya menjadi cerminan seorang muslim, identitas seorang muslim, mereka tidak jadikan itu sebagai cerminan hidup mereka. Salat gak kelihatan. Alhamdulillah. Sehingga itulah yang tersebar di tengah-tengah kita, Islam KTP. Qadarullah masyaallah. Bahkan ketika kita mendakwahkan sunnah Nabi dianggap asing. Sunnah Nabi dianggap sesuatu yang baru. Sehingga jangan heran kalau seandainya mereka muslim tapi tidak mengenal Islam, karena mereka sendiri gak paham tentang Islam. Dan kita bahas tadi bahwasanya korupsi, menjadi seorang yang curang, tidak amanah, ini bukan pertama akhlak manusia yang tidak berkaitan antara Islam dan non-Islam. Tapi memang ini adalah akhlak seorang manusia ketika dia muslim. Dia melakukannya hanya bukan sebagai sebuah attitude, tapi dia melakukannya sebagai sebuah implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini selalu yang membedakan seorang muslim dan muslim. Jadi gini, ini penjelasannya gini. Jadi kan sebagian kaum muslimin menyangka, kok non muslim itu enak ya, hidupnya nyaman-nyaman aja, kayaknya gak pernah sakit, kayaknya mereka itu yang kaya-kaya itu muslim, non muslim. Kayaknya yang muslimnya itu yang miskin-miskin. Nah, ini persepsi yang salah. Jadi ada namanya ketetapan Allah yang sifatnya takdir, musibah, kaya, miskin. Ketetapan ini tidak pandang bulu, mau dia muslim atau non muslim, ketetapan Allah sudah berlaku 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Sehingga tidak ada itu muslim sakit-sakitan, non muslim gak pernah sakit. Emang iya? Emang di Amerika gak ada rumah sakit? Emang di Eropa gak ada rumah sakit? Justru rumah sakit yang canggih ada di sana. Ini orang-orang kita nih yang idol aku. Kalau lagi sakit, berobatnya kemana? Ke Singapura. Singapura negeri muslim atau non muslim? Non muslim. Negeri non muslim. Berarti mereka juga sakit. Kita juga sakit. Hanya kan kita tuh selalu melihat sesuatu kalau sudah tidak kita miliki. Apa yang kita miliki kita tidak pernah lihat. Nah, ini ketetapan takdir. Tapi Allah sebutkan kepada kita sebuah kaidah. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kalian tuh jangan minder melihat orang-orang kafir. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian sakit, jangan menyangka mereka gak sakit. Kalau kalian ditimpa musibah, mereka juga tertimpa musibah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Yang membedakan kalian dengan mereka, kalian mengharapkan dari Allah balasan apa yang tidak mereka harapkan. Sehingga korupsi atau tidak korupsi itu adalah akhlak manusia, integritas dan attitude seorang manusia. Ketika dia muslim, maka selain itu sudah menjadi akhlaknya, dia juga mengharapkan pahala dari akhlak tersebut. Adapun seorang non-muslim, ketika dia profesional, ketika dia tidak korup, dia mengharapkan itu dipuji atau dia mendapatkan wajar tanpa pengecualian, misalnya WTP dan seterusnya. Itu yang mereka kejar. Tapi muslim yang selalu mereka jadikan hidupnya adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Kalau seandainya dia punya data seperti itu,
Muslim itu paling religi dan paling korup, Indonesia maksudnya, maka silakan masuk ke sini. Mereka pun korupsi terhadap syariat-syariat Islam. Apa maksudnya? Mereka tidak pernah melaksanakan syariat Islam. Mereka namanya mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Mutaffifin itu kalau dia timbang untuk pembeli curang. Tapi kalau dia yang menjadi pembeli, dia minta dicukupkan. Maka ini mutaffifin. Nah, kaum muslimin di negeri kita ini, kalau urusan dunia mereka harus profesional. Tapi kalau urusan agama ya sekadarnya, nggak usah terlalu fanatik dah. Itu tuh bahasa mereka. Ketika mereka korupsi, ya, baru ketika ditahan pakai baju oranye, baru pakai cadar. Haji tiba-tiba religi. Kemana haji? Allah musta'an. Yang lakinya pakai peci. Wallahu a'lam. Baik, silakan yang lain. Baik. Itu juga tuh sepertinya ketika ditahan baru pakai cadar, menggambarkan berarti cadar-cadar itu kriminal. Itu kurang ajar tuh. Merusak image kaum muslimin. Nah, silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saat tadi sampaikan bahwa orang memakai baju besi dan segala peralatannya. Karena sekarang ini sempat muncul viral masih ada katanya gitu. Apa itu? Baju besi misalnya gitu. Gimana rasanya ini? Apa masih ada betul itu? Iya. Jangan ke baju perang yang mengklaim rambut Rasulullah. Ada. Tapi bayar tiket dulu Pak kalau boleh. Disebutkan oleh Ibnu Battah atau selainnya. Jadi seorang penjelajah muslim. Atau disebutkan Ibnu Abdul Bar dan selainnya. Lupa siapa ulama yang mengatakannya, tapi ada yang mengatakannya bahwasanya semua yang dinisbatkan kepada Rasulullah, baik itu bajunya, bejananya atau apapun itu, semuanya sudah tidak ada lagi yang terbukti secara ilmiah. Hanya klaim sepihak. Apalagi kan di zaman sekarang, masya Allah, kalau udah klaim itu cuannya luar biasa. Jadi tidak ada lagi yang benar penisbatan. Jadi gini Pak, di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang kepada kalian seorang yang membawa sebuah berita, kabar, jangan langsung terima. Harus cross check dulu. Cross check pada dua hal. Pada dari mana berita tersebut datang, atau yang disebut dengan sanad. Siapa yang membawa berita, dia dengarnya dari mana dan seterusnya. Kalau seandainya itu berupa barang seperti dari barang yang diklaim itu milik Rasulullah, dari mana dia dapatkan? Yang dapatkan itu dari mana? Karena 14 abad, bukan main-main. Itu panjang. Kemudian yang kedua, dari sisi konten beritanya. Jangan sampai sudah dibumbuin A, B, C dan seterusnya. Nah, pada dua hal ini harus di cross check. Ada pun yang mengatakan itu rambut Nabi dan seterusnya, maka dia harus mendatangkan bukti yang otentik dengan sanad yang benar, yang tidak diragukan sama sekali bahwasanya dia benar-benar mendapatkan rambut Rasulullah SAW. Karena mohon maaf, ada sebagian orang yang mengaku dai, tokoh agama dan ingin mengambil keuntungan dari agama ini. Itu ada. Sampai-sampai mereka membuat hadis palsu. Padahal membuat hadis palsu jelas ancamannya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata ba'alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atas namaku, hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Ada Pak, seorang yang ditokohkan, dia membuat hadis palsu. Hadis palsunya katanya dia dapat melalui mimpi. Dia membuat disclaimer, kalian tidak akan dapati ini di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak akan ketemu. Ini direct langsung dalam mimpi katanya. Guru kami langsung mimpi ketemu Rasulullah. Apa isi hadisnya? Man mata wa fi halqihi gahwa dakhala jannah. Siapa saja yang meninggal di tenggorokannya masih ada aroma kopi, langsung masuk surga. Ada orang-orang yang berdosa kepada Rasulullah seperti itu. Maksudnya kita tuh jadi muslim, agak polos-polos banget.
Jangan karena ini rambut Rasulullah di sampingnya udah banyak yang nangis-nangis. Tapi tiba-tiba banyak yang datang bawa kencelengan kan? Ada tidak. Karena ada udah di balik papan. Artinya kita muslim, kita harus cerdas karena Allah mengajarkan kita kaidah menerima perintah. Kita jangan mau menjadi orang yang dibodoh-bodohi. Itu seharusnya muslim. Kata Nabi SAW, al-mu'min la yudahu min juhrin wahid marratain. Seorang muslim itu tidak akan mau terjatuh ke lubang yang sama, tersengat di lubang yang sama 2 kali. Artinya muslim itu cerdas. Dia nggak boleh bodoh-bodohi. Kita sudah diberikan Al-Quran, sudah kita harus belajar dan pintar. Nah, salah satunya adalah dalam menerima perintah. Siapapun yang mengklaim ini rambut Rasulullah, ini baju Rasulullah, baju perangnya dan seterusnya, datangkan bukti sanadnya. Itu menunjukkan barang Rasulullah. Demikian Wallahu a'lam. Baik, masih ada lagi? Mungkin dari ibu ada? Ada. Baik, kalau mungkin saya tidak ada yang dipertanyakan, bisa berikan kesimpulan dan mengakhiri doa. Baik, ini bisa kita sampaikan mendengarkan kisah dari sejarah hidup Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang sangat luar biasa, dan perjuangan para sahabatnya. Ternyata Islam ini sampai kepada kita bukan dengan nyantai-nyantai. Mereka harus satu korma satu hari, ya Allah, berhari-hari, sampai mereka memakan daun kering, bibir-bibir mereka retak. Semuanya itu agar mereka menyebarkan Islam, memperjuangkan Islam ini, dan Islam ini sampai kepada kita. Maka sungguh sangat ironis ketika kita dapati sebagian kaum muslimin, mereka justru malu dengan agamanya. Mereka merasa Islam ini adalah kemunduran. Dan mudah-mudahan suatu saat kita akan bahas bagaimana konsep Islam di dalam menjelaskan tentang kemajuan. Ini sangat luar biasa. Bahkan sebelum manusia mengenal yang namanya sains, Islam sudah menjelaskan tentang apa itu sains. Di waktunya insyaallah, wallahu a'lam. Semoga kita dengan mendengarkan sirah Nabi SAW semakin bersyukur kepada Allah yang menjadikan kita muslim dan menjadikan kita semakin menghargai perjuangan dari Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, menjadikan kita semakin cinta dengan mereka. Wallahu a'lam. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astagfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.